Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Pemerhati dan juga pejuang untuk masa depan Indonesia, bahwa kita hadir di hari ini, siang ini, untuk menyerap. Paling pertama adalah informasi. Dari serapan informasi ini, diskusi-diskusi ini kemungkinan kita akan terus berlanjut. Tiap minggu kita akan kajian-kajian. Nah, kalau sudah serapan-serapan informasi, kajian, data dan sebagainya sudah valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka kita tidak akan ragu dan kita tidak akan tanggung-tanggung lagi. Turunkan Jokowi sebelum 2024. Cabut mandat Jokowi Ma'ruf. Kita dorong itu MPR cabut mandat Jokowi Ma'ruf. Oke. Baik, Prodem sebagai organ perlawanan adalah satu-satunya organisasi hari ini adalah sebagai kontrol terhadap Jokowi dan segala antek-anteknya yang selalu menyusahkan masyarakat Indonesia dari sejak dia terpilih, baik sebagai wali kota maupun gubernur dan sampai jadi presiden sekarang. Kita semua adalah dibohongi, selalu di-prank. Ya, jadi kita harus hentikan itu permainan-permainan pranknya Jokowi dan komplotan-komplotannya. Tapi hari ini kita coba untuk gali dulu berbagai informasi biar jelas dulu. Jadi ketika kita nanti menduduki Istana Bogor, menduduki Istana Medan Merdeka Utara, kita sudah punya data yang jelas. Paham? Ya, jadi untuk diskusi kita siang hari ini ada Pak Budi Antoni, ada Pak Surito. Kita akan coba dulu kupas. Pak Budi, kayaknya BBM ini milik bangsa Indonesia, punya kita sendiri, Pak. Kemudian saya juga aneh, bertahun-tahun ketika kita ingin membuat pemasakan minyak mentah menjadi minyak jadi, bensin maupun solar atau aftur, refinery oil and gas, oleh Singapura itu selalu dihalang-halangi. Jangan sampai Indonesia punya kilang pemasakan minyak mentah jadi. Dari sejak zaman Soeharto sampai hari ini, intelijen Singapura selalu saja ketika saya pernah mau mengadakan seminar tentang rencana pembuatan kilang minyak mentah menjadi minyak jadi Indonesia, refinery gas and oil and gas, itu intelijen Singapura bergerak untuk bagaimana supaya tidak terjadi seminar itu. Kurang aja, betul Singapura ini. Nah, jadi kenapa akhirnya jadi seperti ini? Kita juga nggak ngerti ya. Kemudian juga saya melihat Jokowi dari hari ke hari kok nggak ada rasa empati terhadap berita Indonesia. Sebenarnya Jokowi ini siapa? Gitu. Kita semua ditipu ini.
Dia rebut kekuasaan dengan cara demokrasi, tapi setelah dia berkuasa, dia buang demokrasi itu dari kekuasaannya. Waduh, kurang ajar ini ya. Baik, Pak Antoni silakan. Aplaus Pak Antoni. Terima kasih Bung Ben Sujano, Pak Suripto. Selamat siang kawan-kawan di Prodem. Ini masalah BBM, apalagi wacana kenaikan harga. Ini adalah masalah hajat hidup orang banyak. Jadi sangat penting sekali dan memberi dampak kepada ratusan juta orang. Penduduk kita 270 juta dan itu semuanya akan terdampak. Apakah itu dia melalui langsung konsumsi atau melalui mekanisme inflasi. Jadi tentu saja bahwa wacana yang kalau kita kelihatan banyak sekali orkestrasi ke sana untuk menaikkan harga BBM. Apa yang saya maksudkan dengan orkestrasinya adalah suara-suara menyuarakan satu suara yang mengatakan APBN sudah berat menanggung subsidi BBM. Yang jelas adalah bahwa dikatakannya adalah subsidi BBM. Nah, kalau kita lihat tentu saja ini adalah subsidi energi. Jadi BBM itu salah satu dari subsidi. Tetapi fokus sekarang ini adalah subsidi BBM. Karena apa? Karena BBM ini mau dinaikkan. Karena yang lainnya tidak naikkan atau sudah naik beberapa kali. Itu. Nah, kebijakan fiskal kalau seandainya APBN memang berat dan ini adalah bagian dari kebijakan fiskal dan hak pemerintah untuk mengevaluasi itu, tetapi hak rakyat adalah mendapatkan informasi yang benar. Jadi ini informasi harus diberikan kepada publik biar publik ini bisa mengevaluasi apakah seperti itu atau tidak. Kalau kita lihat sekarang dunia BBM ini sangat gelap bagi masyarakat Indonesia. Tidak ada yang tahu mengenai berapa harga produksi, berapa harga keekonomian. Kita baca beberapa menteri mengatakan harga keekonomian dari Pertalite, tetapi tiga-tiganya adalah tidak sinkron. Jadi bagaimana rakyat harus, ada yang bilang 17.200, ada yang bilang 13.000 sekian, ada yang bilang 15.000 sekian. Berapa harga keekonomian dari Pertalite itu? Kenapa itu tidak dibuka? Hak rakyat untuk mendapatkan metode perhitungan itu. Karena Indonesia juga memiliki minyak. Nah, jadi ini adalah yang kita harus tuntut adalah transparansi supaya kita bisa mengerti apakah memang BBM ini sudah memberatkan APBN atau tidak. Jadi ada yang mengatakan sekarang subsidi sudah 502 triliun dan sebagainya ya. Nah, ini ada beberapa poin yang saya ingin menyampaikan dan saya mohon pemerintah dan DPR jangan diam saja. DPR harus memberikan klarifikasi kepada rakyat Indonesia bagaimana duduk perkara dari neraca keuangan BBM ini, migas. Jadi di dalam undang-undang APBN untuk tahun anggaran 2022, jadi tercantum subsidi BBM itu 11,29 triliun. Itu pertama kali. Pertama APBN. Ini yang saya bantah, yang saya mengatakan bahwa subsidi APBN itu adalah 11 triliun. Ini ada di undang-undang APBN. Dan kemudian subsidi LPG 66,25 triliun. LPG. Jadi nilai subsidi ini diperoleh dengan harga asumsi Indonesian crude price sebesar $63. Ini asumsinya $63 dan juga asumsi rupiah.
dan berapa konsumsi yang dialokasikan sehingga mendapatkan nilai subsidi seperti itu, yaitu konsumsi Pertalite sekitar 22 juta kiloliter dan konsumsi solar sekitar 10 juta kiloliter dan subsidi LPG 8 juta ton. Ini adalah asumsinya. Lalu kemudian apa realisasinya? Pemerintah berpendapat asumsi APBN ini sudah tidak benar lagi, sudah tidak mendekati kenyataan, maka diadakan perubahan APBN melalui Perpres. Katanya sudah dibicarakan dengan DPR. Kalau sudah dibicarakan sama DPR, judulnya sudah bukan Perpres lagi. Perpres itu adalah peraturan presiden. Kalau disetujui oleh DPR, ini berarti DPR memberikan suatu interpretasi baru lagi. Perpres harus disetujui. Kalau memang itu disetujui oleh DPR, harusnya kenapa tidak dibikin undang-undang APBN perubahan? Nah, ini adalah satu permasalahan sendiri. Lalu kemudian Perpres ini, anggap saja Perpres ini benar bahwa jadi asumsi harga $63 tadi sudah tidak mendekati dan diberikan Perpres itu mengasumsikan $100. Dengan Perpres $100, maka harga nilai subsidi meningkat. BBM menjadi 14 triliun, dari 11 triliun menjadi 14 triliun. Lalu kemudian listrik, pertama adalah mengenai LPG. LPG dari 66 triliun membengkak menjadi 134 triliun. Ini nanti saya akan soroti sendiri. 66 triliun membengkak menjadi 134 triliun. Dan kemudian listrik itu menjadi 59 triliun. Itu faktanya. Lalu setelah diributkan, kenapa 502 triliun? Maka katanya ini tadi data subsidi, yaitu cuma 209 triliun total. Ya, awalnya 206 menjadi 209. Kenapa 502? Katanya ada dana kompensasi yang kita tidak mengerti apa itu dana kompensasi dan tidak ada anggarannya. Jadi kalau kita lihat tidak ada anggaran itu mengenai dana kompensasi. Jadi satu angka saja dan masuknya adalah ke belanja lain-lain. Jadi bagaimana bahwa ini ada selisih harga yang harusnya adalah subsidi dimasukkan ke belanja lain-lain. Kalau di dalam akuntansi pemerintah yang namanya belanja lain-lain adalah tidak ada posnya atau belanja yang tidak signifikan. Misalnya lagi ini adalah kartu prakerja, itu tidak ada posnya, itu insidental, itu dimasukin ke belanja lain-lain. Tapi kan subsidi kita udah berapa lama gitu, kenapa tidak dimasukkan ke situ gitu? Dan harga dan nilainya adalah 252 triliun untuk BBM dan 41 triliun untuk listrik. Nah ini pertanyaannya, kenapa untuk listrik ada dana kompensasi? Karena dana kompensasi adalah selisih dari penugasan harga, dari harganya jualnya sekian. Dan ini sepengetahuan saya, ini adalah untuk BBM. Kenapa listrik ada dana kompensasi 41 triliun? Nah, jadi kita minta pemerintah untuk memberikan klarifikasi ini. Ini beberapa klarifikasi. Nah, terus yang perlu diklarifikasi adalah bahwa kenaikan dari $63 menjadi $100 dampaknya apa? Jadi artinya perlu kita ingat bahwa harga crude, harga ICP sudah $100 di dalam Perpres. Lalu apa? Bahwa di dalam Undang-Undang APBN nomor 6
pasal 17 mengatakan penambahan pendapatan migas karena Indonesia produksi migas. Kalau nilainya $63 menjadi $100, maka pendapatannya naik. Penambahan pendapatan migas dapat digunakan untuk memberi penambahan subsidi. Pertanyaannya berapa besar sekarang yang sudah terrealisasi untuk subsidi itu? Sesuai perintah undang-undang yang tadi pasal 17 tadi, apakah Menteri Keuangan sudah melaksanakannya? Karena di situ undang-undang mengatakan nanti diatur dengan Menteri Keuangan. Peraturan Kementerian Keuangan. Apakah sudah diatur atau tidak? Nah itu. Lalu pendapatan migas per Juli 2022 7 bulan mencapai 92 triliun dan naiknya adalah 93%. Jadi pendapatan migas itu naik. Minyak bumi saja ya, 90 itu naik. Enggak, minyak buminya menjadi 83,64 triliun, naik 104%. Minyak bumi naik 104% karena ada kenaikan ICP, Indonesia Crude Price, itu harga minyak mentah. Naiknya adalah 63,71%, artinya kurang lebih $103. Jadi kenaikan itu membuat penerimaan negara naik. Sedangkan realisasi subsidi untuk BBM itu adalah $23 triliun, 62,7 triliun. Jadi penerimaan kita adalah dari pendapatan BBM itu adalah 83 triliun dari migas, dari minyak bumi. Lalu kita punya subsidi, yang katanya subsidi itu 62 triliun. Berarti ada surplus sekitar 29 triliun. Jadi di neraca uang migas kita ada surplus ini. Belum termasuk dana kompensasi. Kita nggak tahu dana kompensasinya berapa. Nah, ini banyak sekali kita punya pertanyaan-pertanyaan begitu, dan yang paling menggelitik adalah subsidi gas LPG. Katanya 134 triliun untuk 8 juta ton alokasinya, targetnya. Kalau 134 triliun kita bagi ke 8 juta ton, maka kita mendapatkan subsidi per kilonya 16.484. Apakah masuk akal? Subsidi per kilo itu adalah 16.484. Nah, harganya sendiri kita tahu LPG adalah yang subsidi 7.000. Kalau subsidinya 18.000, 16.000, berarti harga ekonominya 23.000. Padahal yang non subsidi aja sekitar 18.000 sampai 19.000 per kilo. Nah, ini yang perlu penjelasan dari pemerintah agar publik bisa mengerti dan bisa menyamakan data-data itu supaya tidak ada kecurigaan apapun. Dan yang kedua adalah mengenai subsidi kita besar, salah satu adalah untuk listrik 100 triliun. Jadi kita juga harus menuntut, rakyat menuntut transparansi subsidi untuk listrik itu 100 triliun digunakan, komponennya itu untuk apa saja. Begini, maksudnya adalah PLN itu membeli batu bara dan mungkin gas dan sebagainya. Batu bara itu harus ada yang namanya harga
DPO, Domestic Public Obligation, yang berangkat sekitar $70. Tetapi waktu Januari tahun ini itu terjadi hampir kelangkaan batubara karena harganya naik tinggi di pasar internasional. Semua pengusaha mau menjual mesin karena $70 terlalu murah, di luar bisa jual $300, $400. Jadi PLN hampir tidak mendapatkan batubara, dan pada saat itu ada ancaman bahwa itu blackout karena stok batubara di PLN dikit. Tapi apa kemudian, kalau nggak salah sempat ingat bahwa Jokowi larang ekspor batubara, itu penyebab. Tapi kemudian 1 minggu kemudian diralat oleh menteri, lalu dia bilang bahwa ekspor boleh lagi, kalau bisa adalah PLN bayar harga keekonomian. Nah sekarang pertanyaannya, berapa harga batubara yang dibayar PLN yang seharusnya $70 menjadi berapa, dan kali berapa kuantitasnya, dan berapa itu yang dibayarkan? Itu adalah kebocoran. Artinya kalau kita sekarang dinaikkan dari harga BBM untuk menutupi rakyat yang membeli BBM, artinya mentransfer uangnya juga kepada PLN, PLN membayarkan kepada pengusaha batubara. Nah ini kan harus ada transparansi ke situ. Jadi berapa biaya PLN membeli batubara? Lalu berapa biaya selisih dari public obligation itu kepada harga yang sebenarnya dibayar oleh PLN? Bisa saja sama, tapi kita mau tahu karena beberapa tarif itu sudah naik. Kenapa ini ada kenaikan lagi? Jadi sampai 100 triliun. Ini adalah uang rakyat. Jadi rakyat berhak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, dan DPR wajib memberikan informasi ini, menanyakan kepada pemerintah, memberikan informasi ini kepada masyarakat. Saya rasa sebentar itu untuk kita punya diskusi. Terima kasih. Ya, dan plus untuk Bang Antoni Budiawan. Baik, jadi dari ulasan Bang Antoni ini intinya adalah hitungan kelebihan dari dana subsidi ini Jokowi tidak transparan. Jadi sebetulnya dari hitungan tadi itu boleh bilang secara matematik itu tidak ekuivalen ya, dari pendapatan dan juga dari keuangan yang ada, sehingga di sini terjadi miss ya dalam hitungan-hitungan itu. Jadi hitungan kelebihan itu. Jadi memang kita dibodohkan dan sebagainya atau seperti apa. Baik. Jadi kan masalahnya adalah sejak Bung Hatta pada perjanjian KMP menandatangani masuknya pasar bebas, masuknya IMF dan sebagainya, masuknya investasi asing dan sebagainya, maka ada saat itu pula Indonesia, terutama wilayah-wilayah tambang dikuasai oleh asing. Nah sebenarnya kebijakan energi untuk rakyat Indonesia ini, di mana memang amandemen Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang sudah begitu carut marut sehingga akhirnya bangsa Indonesia dirugikan. Menurut Bang Marwan Batubara bagaimana nih kebijakan energi yang untuk berkelanjutan berbangsa Indonesia ini, Bang? Silakan, Bang. Yang saya hormati Pak Surito, Mas Pak Antoni Budiawan, Pak Moderator Bensiono ya, nggak baca tapi lupa, dan bapak-bapak ibu sekalian ya, ibu sekalian. Terima kasih bisa sharing pada acara siang ini. Nah, saya sedikit flashback ya, beberapa lebih dari 10 tahun yang lalu, bahwa kegiatan seperti ini biasanya selalu berulang, terutama saat harga minyak dunia itu naik.
Lalu karena minyak dunia itu naik, ada rencana menaikkan harga BBM. Nah, kenaikan ini mungkin bisa kita maklumi, terutama sejak 2004 kita itu sudah menjadi negara net importer, jadi yang kita konsumsi lebih banyak dari yang kita produksi. Jadi karena net importer, maka harga minyak dunia yang kita beli itu mengikuti harga yang terus berubah secara global, yang dalam 2 bulan terakhir itu sudah di atas $100 per barrel. Nah, kalau bicara konsumsi tadi kembali, produksi kita itu hanya sekarang ini ya, tahun ini rata-rata hanya 600.000 barrel per hari. Konsumsi kita lebih dari 1,6 juta barrel per hari. Artinya 1 juta barrel itu kita impor. Nah, ini memang sangat besar yang harus dikeluarkan. Tapi isunya bukan itu. Saya ingin mengatakan bahwa memang mau tidak mau karena barang impor, maka kita harus beli sesuai harga pasar. Nah, hitungan untuk mendapatkan harga per liter sebetulnya itu ada formula yang seingat saya dulu pernah setiap 3 bulan diterbitkan oleh pemerintah. Mungkin belakangan menjadi setiap bulan. Intinya menghitung harga rata-rata ya. Rujukannya di Singapura MOPS. Ya. 1 bulan atau 1,5 bulan sebelumnya sampai setengah bulan sebelumnya. Saya persisnya lupa. Tapi yang dihitung adalah rata-rata yang ada waktu beli di luar negeri atau Singapura rujukannya. Maka kalau hari ini misalnya turun di luar, kita tidak bisa otomatis turun, kita harus merujuk ke sebulan sebelumnya itu belinya berapa. Ya, itu satu. Jadi ada rujukan, dan rujukannya itu biasanya ke Singapura, ya, MOPS. Nah, kemudian kalau sudah dapat harga beli berapa per barrel, nanti per liternya tinggal dibagi 159. Jadi harga $100 per barrel dibagi 159, maka harga per liternya berapa? Dibagi saja itu. Nah, harga BBM itu dihitung sebagai berikut. Jadi ada nilai MOPS, ya. Setelah tadi kita bagi per liternya, katakan jadi 10.000, ya kan? Katakan saja biar sederhana. Kemudian ada alfa. Alfa itu antara 2,3 MOPS ditambah 900. Ini juga ada kesepakatannya dengan DPR. Nanti ada BA, ada dasar ini. Harga dasarnya itu jadi berapa setelah ditambah alfa? Jadi harga beli ditambah MOPS dapat harga dasar. Dari harga dasar itu ada PPN 10%. Kemudian ada PBBKB. Ini diterapkan di setiap daerah, nilainya 5%. Nah, lalu dapatlah harga sebelum disubsidi yang namanya tadi harga keekonomian. Maka sebetulnya kalau menteri-menteri itu angkanya berbeda-beda, kita sendiri sepanjang mereka transparan menyebutkan harga MOPS sebulan sampai atau 1,5 bulan sampai setengah bulan yang lalu itu jelas berapa, maka kita juga bisa hitung sebetulnya begitu. Itu yang pertama kalau itu bicara menghilangnya di Indonesia. Tapi yang harusnya dilakukan, pemerintah misalnya bisa berkontrak jangka panjang, misalnya dengan Saudi, dengan Rusia, apalagi Rusia belakangan ini kan perlu ada pembelian minyaknya. Itu banyak yang tidak laku, malah di sisi lain itu dihambat untuk dibeli. Nah, tapi kalau kontrak jangka panjang itu mestinya tidak perlu mengikuti harga fluktuasi yang tinggi di luar negeri. Itu bisa lebih aman, bisa lebih murah. Itu pertama yang harus kita gugat ini. Kenapa tidak melakukan kontrak jangka panjang? Karena di situ ada mafia yang bermain. Nah, nanti
dibeli harga pasar pasarnya itu juga bisa ada tambahan semacam uang premannya gitu, berapa dolar per barrel misalnya, itu ada. Artinya di sini tadi Pak Antoni sudah sebutkan ada masalah transparansi. Nah itu kalau yang mentah. Kalau yang BBM juga sama, itu bisa saja kita kontrak jangka panjang harga bisa lebih murah. Jadi intinya sebetulnya yang kita tuntut adalah transparansi. Kita sadari bahwa kita bukan produsen minyak yang bisa mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sekarang ini 1 juta barrel kira-kira, apakah itu dalam bentuk minyak mentah atau BBM yang harus kita impor. Tapi hitungannya bisa dilakukan oleh kita sendiri asal pemerintah itu transparan dalam hal harga beli, dan mestinya harga beli bisa lebih murah kalau dilakukan kontrak jangka panjang. Dan itu sejak zaman Sudirman Said jadi menteri, beliau itu berupaya untuk melakukan itu, tapi dihambat dan ujungnya dia juga digantikan oleh Jonan. Nah ini salah satu contoh. Kemudian juga tadi yang kedua tentang harga beli kalau itu BBM. Seandainya kita menghilang di sini, itu kan juga bisa misalnya ada lapangan kerja, mungkin bisa lebih efisien. Kalau sekarang ini kilang kita memang sudah tua, umumnya di atas 30 tahun umurnya, jadi tidak efisien. Tapi kita sudah merencanakan sejak Pak SBY jadi presiden, itu puluhan MOU sudah ditandatangani untuk bangun kilang. Ya, ada yang dengan Qatar, dengan Kuwait, UAE, dengan Cina, dengan Jepang dan sebagainya, puluhan. Tapi selalu saja dicarikan alasan supaya kilang itu tidak terbangun. Ya, zaman Jokowi ada namanya proyek RDMP, Refinery Development Plan, Master Plan, Refinery Master Plan RD, Refinery Development Master Plan. Jadi master plan untuk membangun kilang. Ada yang upgrade, ada yang baru. Jadi rencananya itu yang di Cilacap mau di-upgrade dengan kemampuan lebih canggih dan juga bisa untuk petrokimia. Kapasitas ditingkatkan kalau tidak salah menjadi 300.000 barrel per hari. Ada juga yang di sekitar Indramayu. Lalu ada yang baru di Kalimantan, dan saya lupa satu lagi di mana, mungkin di daerah Tuban. Tapi intinya ini juga tidak jalan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mafia berkepentingan untuk kita terus impor. Itu yang pertama. Yang kedua, Singapura juga berkepentingan untuk kita terus impor. Yang ketiga, perusahaan kilang minyak di Singapura itu ada dua besar. Ada Exxon, ada Shell. Exxon ini baru mengupgrade kilang, kemampuannya lebih besar dan lebih canggih, maksudnya produk-produknya di 2018. Mereka berkepentingan untuk jual produk ini, sementara di sekitar itu ada yang namanya Malaysia, ada Thailand, ada Cina. Mereka bangun sendiri. Nah, sementara ini sudah di-upgrade, kemana pasarnya? Ya ke kita. Maka Pak Jokowi itu tidak berdaya, tidak melanjutkan untuk kerjasama misalnya dengan Saudi Aramco untuk membangun di Cilacap. Negosiasi 2 tahun, akhirnya tidak jadi itu dibangun, di-upgrade. Nah, ini juga faktor bagaimana mafia berperan. Jadi sudah 3 bicara kontrak jangka panjang beli minyak, kita tidak lakukan. Beli BBM juga sama, tidak transparan. Bangun kilang juga tidak. Jadi dengan seperti ini sebetulnya kebijakannya itu tidak lepas dari kepentingan mafia di satu sisi dan komitmen pemerintah di sisi lain. Kita catat waktu kampanye di 2014, Pak Jokowi itu mau memberantas mafia katanya. Lalu Sudirman Said mendapatkan hasil audit oleh auditor dari Australia namanya Kordamenta. Ditemukanlah bahwa ini kalau dilanjutkan di pengadilan, ketahuan siapa mafianya dan akan didapatkan misalnya kerugian Pertamina itu yang terkait dengan Petral itu berapa puluh atau ratus triliun. Laporan itu sudah siap, Pak Sudirman sampaikan kepada Pak Jokowi
untuk di follow up, di endorse supaya ada proses di KPK atau di kepolisian. Justru Pak Jokowi yang tidak melanjutkan. Jadi retorika 2014 itu ya memang benar-benar retorika. Janji mau berantas mafia, prakteknya begitu sudah ada titik terang untuk diusut sampai tuntas, justru beliau yang mikir. Ya. Nah, saya juga mencatat tentang ada kasus yang namanya Papa minta saham. Ketemu ada nama orang tertentu yang dicurigai sebagai mafia. Orang ini jadi buron, lari ke London. Lari ke London nih orang. Ya, kalau memang benar mau memberantas mafia, mestinya kan dikejar. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian Pak Jokowi dengan orang ini ada di acara Nasdem sama-sama gitu. Lalu juga orang ini datang ke kawinan anak Pak Jokowi. Ya, jadi ini saya tulis, ada tulisan saya itu saya ulang 2 kali peredarannya, tapi saya melakukan itu juga dengan langsung wawancara dengan Pak Sudirman Said. Jadi kalau bicara mau harga yang benar dan transparan bisa sepanjang mafia itu dihindarkan. Nah, poin keempat yang saya mau sampaikan adalah tadi saya awali dengan fakta. Kalau harga minyak dunia sedang naik, kita seperti ini selalu bikin acara dan pasti ada demo. Tapi kita tidak belajar untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan melakukan subsidi tepat sasaran. Kalau itu dilakukan, mestinya bisa dengan menggunakan IT, teknologi IT yang ada sekarang. Ya kan, bisa. Pertamina sudah memulai dengan membuat aplikasi My Pertamina. Bisa kalau mau. Tapi yang dilakukan apa? Ada aturan yang sudah bagus, namanya Perpres 191 2014. Ini cikal bakal yang bagus kalau konsisten dijalankan. Di tengah jalan mau ada pemilu, aturan ini dilanggar sendiri oleh pemerintah, sehingga tidak dapat sistem harga yang berkelanjutan tadi, karena tujuannya adalah pencitraan politik. Yang penting rakyat senang. Kalau nanti korbannya APBN-nya meningkat, itu bukan urusan saya. Terutama kalau nanti utangnya menjadi 8.000 triliun misalnya. Ya, kenapa? Karena kepentingannya ada pencitraan politik. Yang penting dipilih lagi tanpa membangun sistem yang berkelanjutan. Maka saya ingin mengatakan, mengulang kritik Pak Jokowi JK kepada pemerintahan SBY Budiono. 5 tahun terakhir Pak SBY Budiono jadi presiden, itu harga rata-rata minyak dunia itu $92 per barel 5 tahun. Maka ada kesempatan subsidi energi itu sekitar 300 triliun. Pak Jokowi dan JK itu mengkritik Pak SBY, ngapain bakar duit? Ya kan? Oke, kita setuju lah itu. Ada kerbo dan sebagainya. Akhirnya kan Pak SBY tidak menaikkan harga BBM, tapi korbannya APBN menjadi sangat boros. Yang katanya tidak akan melakukan itu. Tapi kalau mau kan mestinya cari dong. Tunjukkan kalau Anda itu tidak bakar duit dengan membangun sistem. Tapi yang dilakukan adalah pencitraan. Ya seperti sekarang ini, maka berulanglah kasusnya tidak ada yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir sekali saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kalau bicara subsidi tepat sasaran, ya ini yang dijelasin Sri Mulyani ya. Menurut Sri Mulyani, solar itu 89% untuk dunia usaha, 11% untuk rumah tangga. Yang 11% untuk rumah tangga ini pun ternyata 95% adalah keluarga mampu. Yang miskin itu cuma 5%. Jadi 5% kali 11% itu berapa? 0,5 cuma ya. Itulah yang harusnya menjadi sasaran. Tapi lebih penting lagi, 89% itu dunia usaha. Nah, bicara dunia usaha, untuk solar itu ada
usaha tambang, ada perkebunan, pertanian, industri, termasuk juga di situ bisa ada penyelundupan. Kalau selisihnya, ya, kita bicara soal harga keekonomian menurut formula tadi, solar itu 13.900, harga dijual di SPU-nya 5.150, selisihnya besar ini 8.000 lebih banyak. Tapi yang lebih penting tadi ini tidak adil bagi rakyat. APBN sudah setara, tiap tahun dapat utang, tapi yang disubsidi itu adalah dunia usaha yang mampu atau orang-orang yang mampu. Nah, kalau kita bicara Pertalite, ya, itu 86% menurut yang dikutip dari Sri Mulyani, 86% itu rumah tangga, 80%-nya itu adalah keluarga mampu dari yang 86% itu. Kemudian 14% itu dunia usaha, 20% itu warga miskin. Jadi yang dinikmati oleh keluarga miskin itu hanya sekitar 16% dari Pertalite bersubsidi. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau solar itu 89% itu dinikmati oleh dunia usaha, lalu di situ ada usaha-usaha tambang, ya jelas itu ada industri, ada perkebunan, lalu dapat subsidi. Jangan-jangan yang demo itu mereka yang bayar, ya. Tapi di sisi lain sebetulnya DPR dan pemerintah ini memihak siapa? Kenapa tidak menuntaskan sistem subsidi yang tepat sasaran sehingga ini bisa lebih berkeadilan? Ya, itu sebetulnya hal yang paling basic. Maka saya selalu menyampaikan kita harus menjadikan isu minyak mentah atau BBM ini menjadi isu bersama. Ini bukan isu antara oposisi dengan yang berkuasa. Faktanya tadi, yang dulu oposisi toh mengulang juga, malah lebih parah. Kenapa dia pakai itu untuk pencitraan? Korbannya APBN. Kalau APBN terlalu banyak untuk subsidi energi, tapi yang menikmati orang tidak mampu, itu kan artinya menyengsarakan orang-orang yang tidak mampu. Dana yang tersisa di APBN selain subsidi itu kan menjadi lebih kecil untuk mengentaskan kemiskinan misalnya, untuk kesehatan, untuk pengobatan dan sebagainya. Jadi usulnya adalah mari jadikan ini isu bersama, jangan ini pakai untuk kepentingan politik, hilangkan yang namanya mafia sesuai komitmen Jokowi, jangan justru bilang mau memberantas tapi faktanya berteman dengan mafia. Misalnya itu fakta, ya kan? Kemudian mari pakai sistem yang berkelanjutan, bahwa kita ini adalah negara net importer. Mungkin dalam 10 tahun ke depan ini masih tumbuh atau stagnan, tidak akan tiba-tiba jadi berkurang besar gara-gara ada penggunaan mobil atau motor listrik. Jadi ini masih menjadi isu untuk kita harapkan ada formula berkelanjutan, antara lain kita bikin sistem subsidi tepat sasaran melalui aplikasi, ya. Kemudian ada batas harga atas, ada harga bawah, ya. Jangan kita misalnya terlalu turunkan harga itu kalau pas turun, tapi dengan adanya harga yang lebih tinggi daripada harga paling minim, ini bisa kita simpan uangnya. Waktu nanti naik, jangan terlalu naik sesuai dengan harga minyak dunia itu. Kita kompensasi dengan dana yang di-saving tadi. Jadi ada dana stabilisasi. Selain itu, kita harusnya menyisihkan sebagian dari pendapatan migas kita untuk menjadi yang namanya petroleum fund, ya, dana untuk bagaimana digunakan mencari, mengeksplorasi sumber-sumber minyak yang baru. Kalau tidak, tahun ini 600.000 barrel per hari, di tahun depan mungkin 3.500.
tahun depannya lagi 300.000 barrel per hari. Artinya yang kita impor itu menjadi jauh lebih besar, dan kita dari sisi ketahanan energi kalau tergantung impor itu menjadi semakin rendah. Faktanya, terakhir sekali saya ingin sampaikan, ada ukuran tentang ketahanan energi satu negara, diukur dari ketersediaan pasokan, dari harga atau keadilan, kemudian dari emisi karbon. Kita ada di posisi 58 untuk tahun lalu. Ini bermasalah karena kita sendiri punya sumber, ya, dan tapi karena banyak ketergantungan lalu kita banyak membakar energi fosil, maka posisi kita itu masih cukup memprihatinkan. Nah, karena itulah ke depan kita harapkan di samping mencari sumber-sumber migas baru, kita juga harus mengembangkan GBT. Nah, GBT ini bisa dikembangkan kalau memang ada subsidi juga, maka subsidi itu sebagian harus dipakai untuk mengembangkan EBT, bukan untuk orang-orang kaya, apalagi untuk dunia usaha. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Marantobara. Baik, ada introduksi sebentar dari Pak Antoni. Beliau mau menyampaikan sedikit saja. Silakan Pak. Ya, sedikit aja. Ini apa, Pak Marwan? Pertama adalah yang mengenai MOPS. MOPS ini tidak pernah dibuka, jadi rakyat tidak akan mungkin bisa menghitung. Karena MOPS ini adalah kita harus berlangganan MOPS itu untuk mendapatkan itu di pledge ya, itu sangat mahal sekali, dan saya rasa pemerintah yang berlangganan itu mempunyai klausul tidak boleh membuka kepada publik. Karena apa? Kalau dia membuka kepada publik, semua orang tahu, semua orang tidak akan berlangganan MOPS lagi. Nah, ini masalahnya. Nah, sehingga perhitungan harga pokok bensin ini, ya, BBM ini tidak pernah transparan. Itu pertama. Dan kedua, Pak Marwan, kita net importer, tapi mungkin juga perlu diingat sebagian besar yang kita impor itu adalah sudah dijual dengan harga ekonomian, Pertamax dan sebagainya, dan juga kepada industri juga harga ekonomian. Jadi kalau kita lihat, kalau saya hitung-hitung, minyak pemerintah dengan Januari sampai dengan Juni 2022 kita memproduksi realisasi adalah 611.000 barel per hari, 6 bulan. Kalau kita ini samakan bahwa semester kedua juga 611.000 dari target 660.000 sampai 680.000, berarti di bawah target. Dengan bagi hasil 57%, anggap aja pakai gross rate, 57% milik Indonesia, 43% milik kontraktor, maka Indonesia mempunyai minyak sekitar 20 juta kiloliter. Berapa harga produksi 20 juta kiloliter? Nol, karena bagi hasil 57% ini, 57% dikasih dibagi hasil. Ini minyak saya eksplorasi, Anda mendapatkan 57%, saya 43%. Jadi kita dapat 57% ini dengan angka 0 rupiah. Nah, lalu kemudian kita impor. Untuk anggap saja impor kita bagi dua, sebagian besar yang untuk dunia usaha, yang non subsidi itu sudah dipenuhi dan tidak kita perhitungkan lagi karena itu sudah dipenuhi dari yang non subsidi. Jadi yang untuk subsidi itu alokasinya 22 juta kiloliter untuk Pertalite dan 10 juta kiloliter untuk solar. Kurang lebih 32 juta. Kita punya 10 juta. Kita punya 20 juta kiloliter. Berarti untuk yang kita kebutuhan subsidi itu kita kurang lebih hanya impor kurang dari 12 juta kiloliter untuk memenuhi itu. Nah, kalau saya total itu, maka
neraca keuangan Indonesia dalam migas, khususnya minyak bumi, itu masih positif. Tetapi apakah bahwa harusnya kita bisa jual dengan harga $100, tapi kita jual dengan harga $60? Apakah kita mau bertransaksi dengan rakyat, kita mengatakan bahwa ini adalah saya subsidi, ini adalah tidak benar? Nah, itu adalah suatu pilihan dari pemerintah. Apakah dia mau memberikan rakyat, dia harus bisa mengevaluasi bahwa apakah rakyat sudah mampu membayar atau tidak. Lalu kemudian terakhir mengenai komentar subsidi yang salah sasaran dengan salah sasaran terkait dengan ini. Saya melihatnya bahwa setiap kali subsidi mau dicabut selalu dikatakan tidak tepat sasaran, dan itu akan dicabut. Kalau tadi yang mengenai kebocoran, ya itu harus ditangani oleh pemerintah. Jangan sampai bilang bahwa ini ada kebocoran, subsidi saya tarik, berarti rakyat yang dibebani. Padahal dia tidak mampu mengatasi kebocoran ini. Ada penyelundupan apa dan sebagainya. Ya memang banyak terjadi penyelundupan dari satu ke tempat lain gitu. Nah, saya mau ilustrasikan begini, kenapa saya bilang bahwa subsidi yang dikatakan tepat tidak tepat sasaran itu adalah tidak tepat. Saya mau menggambarkan, kita tahu negara-negara maju, negara Eropa, khususnya Finlandia, dia memberikan subsidi untuk edukasi, ya, untuk pendidikan gratis sampai uang makan. Di situ murid-murid dikasih makan, itu diberikan gratis. Itu dari mana? Dari subsidi. Istilahnya dari itu. Tetapi di situ tidak pernah dibedakan bahwa Anda orang tuanya adalah orang kaya sekali atau tidak, semuanya gratis. Dan juga subsidi untuk daging. Di Eropa, daging itu agriculture semua disubsidi. Makanya daging di sana adalah murah. Tetapi tidak dibedakan daging untuk orang kaya sama daging untuk orang miskin, itu tidak dibedakan harganya. Karena ketika PPh sudah dijalankan, pajak penghasilan progresif sudah dijalankan, kita punya kedudukan di masyarakat itu sama. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, aplaus untuk Bang Antoni. Baik, sudah jelas kesimpulannya dari Pak Marwan tadi bahwa apa yang dikeluarkan kebijakan oleh Jokowi dan juga diturunkan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, semuanya itu bohong semua, ya kan? Jadi itu jelas ya bahwa tadi juga sempat terungkap bahwa sejak zaman SBY puluhan MOU untuk pembangunan kilang masak minyak mentah menjadi minyak bensin dan solar atau aftur sudah dibuat MOU sejak zaman SBY. Kemudian akhirnya sampai pada zaman Jokowi itu tidak pernah terlaksana, bahkan dihambat. Jangan sampai terjadi pembentukan pembangunan kilang minyak untuk memasak minyak sendiri sehingga kita nggak usah beli dari Singapura. Nah, artinya Pak Rito sebagai seorang pengamat intelijen, apakah memang ada kekuatan-kekuatan asing baik Uni Eropa, Amerika, China, Rusia dan juga Australia? Indonesia ini kan secara geografis ke timur dia berhadapan dengan kelompok-kelompok yang memang tidak Pancasilais. Ke barat juga apalagi tidak Pancasilais. Ke utara juga ada ancaman komunis yang tidak Pancasilais. Ke selatan juga berhadapan dengan Anglikan yang tidak Pancasilais. Artinya bahwa ideologinya sangat berbeda. Artinya apakah memang ada pengkolusian dengan sengaja karena sumber daya alam Indonesia ini melimpah ruah dan kebetulan penduduknya mayoritas Islam, maka sengaja dibikin susah dan menderita. Pak Lito, bagaimana tinjauan intelijen? Saya bicara soal MOPS itu kan itu jadi rujukan dari Menteri SDM untuk menjadi
menjadi dasar perhitungan harga BBM. Jadi ada rujukan resmi. Yang jadi masalah adalah kalau memang hitungan itu benar, tidak ada mafianya, ya buka saja. Ya kan, kalau MOPS itu tadi seperti Pak Antoni bilang tidak akan bisa diakses, atau kalau dibuka itu nanti bisa jadi masalah, ya jangan pakai itu. Kok banyak kan caranya. Nah, artinya yang saya ingin ungkap adalah kita mau transparansi, jangan ada praktek-praktek mafia yang sudah berlangsung sampai saat ini. Maka kata kuncinya adalah masalah transparansi yang sampai sekarang itu susah kita dapat karena yang dominan adalah mafia dan oligarki. Makanya tadi saya kasih contoh itu, seperti apa sih Jokowi terhadap mafia misalnya. Kan awal-awal bilang mau berantas mafia, belakangan berteman sama mafia. Ada kesempatan mau mengusut mafia, dia sendiri menolak usulan dari Sudirman Said. Nah, jadi saya kira bicara formula, kata kunci adalah transparansi. Karena kalau itu transparan, kita sendiri bisa hitung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya akal sehat. Kalau bisa berkontrak dengan negara, itu pasti harga bisa lebih murah, apalagi kalau jangka panjang, dan itu sengaja dihindari sehingga tidak dapat yang murah, tidak dapat jaminan pasokan yang berkelanjutan. Padahal banyak kesempatan itu tidak dilakukan oleh pemerintah kita. Mungkin itu sedikit ya, tapi kalau bicara subsidi tepat sasaran, saya memang selalu mengulang ini, bukan berarti orang kaya tidak layak disubsidi. Kita bicara prioritas. Kalau tiap tahun defisit itu ratusan triliun, pakai utang, lalu ada orang kaya, ya, yang dapat, padahal banyak orang miskin yang menderita, kan wajar juga gitu, kecuali negara kita kaya, seperti Saudi, atau tadi Pak Antoni sebutkan Finlandia, mereka kaya, kita miskin ini. Nanti kalau utang itu banyak, ujungnya kita juga yang bayar. Kita dipajakin lebih banyak untuk apa? Salah satunya menutup bunga utang yang dibuat sangat besar itu gitu. Jadi saya tetap mengusulkan ada subsidi tepat sasaran, dan sistemnya itu bisa dibangun dengan perkembangan dunia IT saat ini. Ya, itu bisa melacak orang atau seperti apa, siapa yang sudah beli dan sebagainya, sehingga bisa dibatasi. Tapi sebaliknya, kalau kita menolak, cuma yang ini dikipas-kipas nih kita ini. Karena apa? Misalnya karena sektor tambang itu menikmati ini selisih harga 8.000 kan sangat besar itu. Atau sektor perkebunan, mereka butuh itu 89% tadi saya sebutkan yang tidak tepat sasaran, dan itu masuk ke dunia usaha. Jadi dunia usaha yang sudah kaya itu termasuk ngangkut sawit misalnya, itu kan konglomerat besar. Mereka berkepentingan angkutnya, kos angkutnya murah, ya kan? Nah, ini kan tidak pantas disubsidi. Giliran nanti harga minyak sawit dunia naik, mereka ekspor. Kita suruh ngantri sampai ada yang mati 2 orang ngantri minyak goreng misalnya, kan tidak benar itu gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi ada sistem yang berkeadilan, transparan, dan negara itu harus di atas. Ada kontrak jangka panjang dengan negara, dengan Saudi, dengan Soviet, dengan siapa yang punya minyak banyak itu, saya kira. Terima kasih. Baik, Bang Antoni, ini ada pertanyaan-pertanyaan juga. Iya, saya kan selalu mengungkapkan, membaca data-data dari APBN, yaitu mengungkapkannya kepada publik. Ini sudah setiap kali bukannya hanya dari BBM saja, banyak hal-hal yang di APBN yang saya mencoba mengungkapkannya. Jadi kelihatannya memang ada beberapa hal yang kurang transparan, khususnya untuk BBM yang harus, karena yang saya ulang lagi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi harus transparansinya seluas-luasnya, sedetil-detilnya. Permasalahan lain adalah mengenai subsidi dan sebagainya besar. Lalu kalau kita lihat bahwa penerimaan negara kita juga ini adalah bagian dari kebijakan fiskal.
kita lihat pendapatan negara kita juga tidak optimal karena pemerintah itu tidak menjalankan yang namanya benar-benar pajak progresif. Jadi kalau kita lihat, kita punya rasio pajak itu penerimaan turun terus. Nah, kalau kita lihat, salah satu adalah masalah di sini, mereka pihak yang sangat kaya sekali itu dikenakan pajak yang tidak terlalu besar, yaitu salah satunya adalah pajak dividen. Pajak dividen itu sangat rendah sekali, yaitu hanya 10%, turun dari 20%. Jadi turun 50% itu pajak dividen. Itu dilakukan di zaman pada saat itu Menteri Keuangannya Sri Mulyani. Sejak itu kita punya penerimaan pajak 13,3%, sekarang ini sudah di bawah 9%. Bayangkan kalau 5% itu dari PDB kita sudah 16.000 anggap saja, itu adalah 800 triliun. Nah, ini yang kita juga tidak melihatnya di situ. Jadi seolah-olah bahwa sekarang subsidi 500 triliun besar, tetapi ada yang loss opportunity itu, yaitu yang sengaja diberikan keringanan-keringanan kepada mereka pemilik-pemilik modal, sehingga pendapatan negara itu sangat menjadi sulit, menjadi rendah. Nah, jadi saya mau menyambung sedikit ya yang tadi ditanyakan oleh ini, yaitu mengenai bahwa kita mengalokasikan, membuat harga BBM kita adalah berdasarkan harga pasar. Jadi harga pasarnya berapa itu kita dirikan. Jadi bukan berdasarkan harga produksi. Jadi harga pasar. Jadi sebagai contoh adalah tadi begini, bahwa dikatakan bahwa BBM itu, subsidi itu tidak pernah ada transfer. Jadi kalau kita lihat, kalau harganya adalah sekarang $60, maka dibilang Pertamina bayar ke pemerintah $60. Lalu kalau naik menjadi $80, karena pemerintah itu begini, minyak Indonesia ini dijualnya pada pemerintah, pada Pertamina. Pertamina menjualkan minyak dari pemerintah punya pada rakyat. Jadi kalau harganya 60, dia bilang katanya, Pertamina bayar Anda, saya 60. Jadi uang itu masuk 60 kepada pemerintah. Tinggal tergantung dari kalau itu tidak ada subsidi, maka itu 0. Tetapi sekarang tiba-tiba harganya 100. Pemerintah mengatakan kepada Pertamina, Anda harus bayar saya 100 sesuai dengan harga internasional. Nah, jadi Pertamina harus bayar 100, tapi dia tidak ada. Lalu kemudian pemerintah harus memberikan subsidi. Makanya secara kalkulasi bahwa Pertamina selalu defisit, tetapi secara cash flow tidak ada keluaran. Karena yang tadi selisih 60 ke 100, Pertamina harus bayar 100, lalu 40-nya dikembalikan. Nah, ini adalah permainan cuma akuntansi aja gitu. Nah, inilah kalau harga menjadi 200, pemerintah mengatakan Anda harus beli dari saya adalah 200. Lalu saya memberikan subsidi dari 60 selisih ke 200, 140. Jadi subsidinya meledak, tapi pendapatan negaranya juga meledak. Nah, inilah saya pernah menulis itu. Jadi ini hal-hal seperti begini, ini yang harus dibuka. Yang pertama adalah, makanya saya menulis neraca keuangan migas pemerintah. Nah, ini harus ada didudukan dulu. Berapa? Ada surplus atau tidak? Ini kementerian. Memang kita tahu bahwa apakah ini patut diberikan seluruhnya kepada rakyat, yang surplus itu kepada dalam bentuk subsidi atau tidak, itu adalah kebijakan pemerintah. Kita memberikan 100% kepada pemerintah, hak pemerintah untuk menentukan itu. Tetapi hak rakyat untuk menilai apakah Anda pro rakyat atau tidak, sehingga di dalam election ke depan kita bisa menentukan apakah ini wajib terpilih lagi atau tidak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini balik, ini ada